Bapak ngomong di lampu, kameramen baru ingat pasang lampu. Tadi dia lupa kameramen. Apa nih? Emang mesti disindir ya kameramen ya. Lampu buah naga aja dikasih lampu. Maksud kita nggak dikasih lampu ya? Aduh, bapak. Oh di lampu. Iya, kalau di lampu. Nah bapak ngambil jalur listriknya dari mana tuh di sawah, di kebun? Ya kan dekat rumah Pak. Oh dekat rumah. Dekat kampung lah. Kalau berbuah nggak dicuri orang tuh? Nggak ada kalau sana kurang lah buah naga. Kurang ya? Iya. Mencuri buah naga nggak ada ya? Hah? Mencuri buah naga nggak ada ya? Jarang, nggak ada lah Pak. Pencuri jeruk ada? Pencuri jeruk banyak. Jeruk Karena kalau buah naga makan satu saja nggak habis Pak. Makan satu nggak habis. Kalau jeruk apa Pak yang ditanam? Itu jeruk manis Bali itu Pak. Oh jeruk Bali, gede dong. Ya biasa lah. Oh jeruk manis Bali. Oh yang kayak jeruk Medan. Iya lah sama lah. Oke. Tapi warnanya hijau itu bukan yang kuning itu Pak. Jeruk baby. Baby. Iya yang hijau itu yang kalau nganu nggak terlalu kuning lah macam. Pak sebenarnya untung nanam cabe apa nanam buah naga Pak? Apa atau lebih jeruk sama buah naga sama cabe untung mana Pak? Ya tergantung Pak. Tergantung musimnya itu. Oh. Kadang cabai kan murah juga cabai itu. Iya cabai kan mahal. Iya kadang-kadang. Kalau banyak yang nanam itu ya Murah juga, kadang nggak laku Pak. Ya tergantung lah Pak. Nah usia Bapak berapa sekarang? 55. Oh iya. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya? Itu Pak. Hutang lunas, kaya raya tajir melintir lah Pak. Boleh. Bapak coba lihat di kertas. Mana kertasnya? Coba Bapak lihat. Ada gak tuh sifat 18 yang ada di Bapak? 1 sampai 18. Ada juga Pak. Berapa? Sekitar 5-an lah. 5 ya? Pak kalau Bapak boleh kita diskusi. Itu sifat 18 ada gak di Al-Quran Pak? Ada Pak. Enggak, sifat 18 yang ada di kertas tadi, iya. Ada gak tertulis di Al-Quran? Oh ini. Enggak ada. Enggak ada ya Pak. Nah kalau enggak ada di Al-Quran, kenapa ada di dalam hati kita? Coba dikeluarin. Seperti di Al-Quran dikeluarin enggak ada kok. Maksudnya di kita ada. Keluarin, karena itu sifat busuk. Iya. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Emang ada hadisnya Pak Haji? Coba cerita bos. Nih dengerin nih Pak. Podo-podo wong Jawa Timur Pak. Iya Pak. Jadi ada pesan Nabi yang kita harus semangat. Karena Nabi bersabda yang diawali dengan ingat. Nah, dengan ingat. Ini berarti kan penting. Iya. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad seluruhnya. Tapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Nah, apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Jadi hati kita harus benar-benar kita bersihkan. Jadi ini yang menjadi kunci dasar dari ilmu yang disampaikan Pak Haji. Rezeki mengejar kita, uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Itu kuncinya adalah kita harus membersihkan hati kita. Kita isi hati kita dengan hati yang positif. Auranya jadi yang keluar memancar sinar positif. Dengan aura yang positif kita bikin taman hati semerbak mewangi, semua orang tertarik dengan kita, seperti halnya kita nanam bunga di taman bunga yang indah, yang semerbak mewangi, maka kupu-kupu pada datang
bukan kita harus mengejar kupu-kupu. Ya. Itu ilmu dasarnya seperti itu. Tapi kuncinya harus bersih. Bahkan di ayat yang lain Allah nyampaikan bahwa kalau kita mau beruntung maka hati harus dibersihkan. Di surat apa itu? Di surat As-Sams. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Tapi kalau kita negatif, ini kita pelihara, kata Allah bangkrut, rugi. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotori hatinya dengan sifat-sifat yang busuk ini. Ini keterkaitan antara hadis Nabi dengan Al-Quran tadi. Nah, kedua Pak, saya mau usia kita kan udah di atas 50. Bapak berapa? 55. 55, berarti lahir tahun 70 ya? Ya. Nah, saya 55 juga lahir tahun 70. Bisa gak duit ngejar kita? Jadi Bapak pendiriannya di dalam saya ongkang-ongkang kaki, duit datang. Jadi nanti anak buah Bapak yang kerja di lapangan nanam buah naga, nanti tinggal panen, tapi pas panen maunya harganya yang paling tertinggi. Jadi Bapak ongkang-ongkang kaki, duit datang tanpa Bapak harus kerja. Emang ada Pak Haji ayat itu? Ada. Anggur, coba. Anggur. Jadi ada kisah yang masyhur, Pak. Ya. Cerita yang terkenal, masyhur. Cerita antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini kan berguru kepada Imam Maliki sebagai syekhnya, sebagai gurunya. Lah dalam hal rezeki ini kedua imam ini ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk mendapatkan hasil dia harus kerja keras, harus bekerja. Kalau tidak bekerja tidak makan. Imam Maliki betul, tidak salah, tapi tidak harus. Terserah Allah mau mengasih rezeki lewat pintu cara yang seperti apa. Nah, Imam Syafi'i ingin membuktikan pendapatnya, maka dia keluar ke orang yang sedang panen anggur. Bantu bekerja di tempat orang panen anggur, maka dia dapat upah, dapat gaji. Sehingga dengan bangganya dia meyakini, oh pendapat saya benar, ini saya akan tunjukkan kepada syekh saya, pada guru saya tunjukkan. Kalau saya tidak bekerja tadi, saya tidak mungkin dapat anggur. Maka dia balik dengan rasa bangga bahwa pendapatnya benar, tunjukkan kepada Imam Maliki, Syekh, ini saya tadi bekerja. Garis bawah, bekerja, kata bekerjanya ditekan untuk menyampaikan kepada syekhnya. Sehingga saya dapat kurma ini, karena saya tadi bekerja, panen kurma, mengangkat, kepanasan, anggur, maaf. Saya panen anggur sehingga saya dapat anggur ini. Akhirnya tahu Imam Maliki kalau yang disampaikan ini maksudnya untuk menunjukkan pendapatnya yang benar. Sehingga dengan senyum saja Imam Maliki nyampaikan, alhamdulillah kamu datang bawa anggur. Saya tadi baru saja ngucap, makan anggur siang-siang gini enak kali. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur. Allah langsung datangkan anggur melalui kamu. Kamu bekerja dapat anggur, saya di sini juga dapat anggur. Makan anggur. Pilihan, Bapak keyakinannya
harus kerja keras, tidak salah, tapi menurut Imam Maliki tidak harus. Duduk pun bisa juga makan anggur. Begitu. Gitu, Pak. Jadi Bapak nanti pilihan. Sekarang saya maksimalin nih. Saya mau praktekin ilmu RDAY yang sifat 18 nggak ada. Nanti ketemu jalannya, Pak. Di usia Bapak 56, 57, 58, udah. Datang aja duit, datang aja duit. Jadi Bapak panen aja, panen aja, panen aja. Jadi ibaratnya kayak Haji Marco, kontrakannya 21 pintu, rukonya 15 pintu. Waktu dia datang ke RDAY belum ada ya? Belum, Pak Haji. Ada harian dari catering, mingguannya dari laundry, bulanannya dari kos-kosan, tahunannya dari kontrakan. Nah Bapak juga begitu. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Ini saya lagi mau bikin nih. Hariannya dari kencing, bulanannya kekah, tahunannya idul kurban. Hariannya dari susu kambing, saya bikin minuman. Ya. Namanya SGM, susu gairah malam. Susu janda muda, susu kolor hijau. Itu dari harian. Makanya tamu-tamu RDAY yang pada sakit kanker, tumor, miom, kista, asam urat, pada sembuh minum susu kambing. Makanya di kantin hariannya dari susu kambing. Mingguannya dari kencing sama kotoran. Bulanannya dari kekah. Tahunannya idul kurban. Nah Bapak juga begitu. Makanya tadi saya bilang, bikin penghasilan harian dari susu kambing. Mingguannya kencing sama kotoran buat pupuk. Bulanannya kekah. Tahunannya idul kurban. Bapak juga begitu. Harus ada harian. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Nah nanti praktekin. Tapi Bapak udah maksain. Kok belum kelihatan ya? Karena Bapak masih ada sifat 18. Coba jangan ada. Walaupun 1 gak boleh. Apalagi tadi Bapak 5. 1 gak boleh. Apalagi 5. Hilangin. Ada lagi? Yang mesti ditanyain, yang masih ganjel? Anu Pak, kadang saya itu ada masalah sedikit itu. Contohnya? Suka marah-marah gitu Pak. Nanti gede marah apa gede hajat? Gitu. Kalau di kampung belum kenal RDAY lah. Tapi sekarang alhamdulillah ada kurang lah. Kenal RDAY. Iya, sekarang pertanyaan saya nih. Gede marah apa gede hajat? Gede hajat Pak. Iya, jangan marah. Iya. Sekarang kedua ya. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak. Ya udah jangan jengkel. Yang ketiga nih, lebih parah nih. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Ya wes cuma mikir, ya kan? Iya. Jadi Bapak selalu ada pilihan, kan hidup ini pilihan, betul? Iya, iya, iya. Ya Bapak mesti milihnya yang bagus-bagus. Gede hajat apa gede mikir ya? Oh gede hajat, ya udah jangan mikir. Gede hajat apa gede jengkel ya? Oh gede hajat, ya udah jangan jengkel. Gede hajat apa gede ngeluh ya? Oh gede hajat, ya udah jangan ngeluh. Namanya legowo. Iya. Soalnya Bapak usia udah 55. Iya. Asam garamnya udah dijalanin. Kenapa mesti diulang lagi? Kayak kita marah-marah, kan dulu udah. Iya. Masa sekarang masih diulangin? Isin no. Isin sama umur, Iya. isin sama anak. Kalau kita ada istri, isin sama istri. Iya. Ini yang lebih parah nih, isin sama ekonomi. Karena ekonomi nggak naik-naik. Kata ekonomi, disyukurin. Apa sih kalau bahasa Jawa disyukurin? Apa namanya? Biara apa? Nerimo Pak. Nerimo. Nerimo. Iya itu. Jangan lah bos. Iya, iya, iya. Jadi kalau Bapak lagi kesal, oh iya saya punya hajat. Enggak. Gitu. Iya, iya. Nanti Bapak bikin tanaman naga, bikin ada harian, ada mingguan, Iya. ada bulanan, ada tahunan. Kalau Haji Marco kan harian dari laundry, hariannya dari catering, bulanannya laundry, tahunannya kos-kosan, bulanannya kontrakan. Kalau saya hariannya dari susu kambing.
Sakit jantung sembuh pakai susu kambing. Asam urat sembuh pakai susu kambing. Diabetes sembuh pakai susu kambing. Nah, mingguannya kencing sama kotoran. Bulanannya kekah. Tahunannya Idul Kurban. Nah, Bapak juga bikin gitu. Ini besok kurban saya alhamdulillah. Tamu-tamu RDAY yang pada mau kurban. Bedanya apa sih Pak Haji kalau kurban di luar sama di RDAY? Kalau kita kurban di RDAY, dipotong dagingnya dibagiin anak yatim. Jadi lebih berkah. Ada yang harganya 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 4,5 juta yang patungan itu. Bapak harus bisa. Pasti bisa. Terus apa lagi, Bos? Anu Pak, saya dulu kan belum tahu RDAY itu kan suka pergi orang tua gitu Pak. Ya, Orang dikeluarin tua. dulu tuh Gimana air caranya? doanya. Cebok alat kelamin Bapak, taruh di teko. Oh iya, iya. Sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kadang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Sondo, semua yang jelek-jelek yang di badan saya, yang nempel maupun yang saya cari keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok di teko. Iya, iya. Cebok lagi. Kobok di teko yang kedua sampai 9 kali diminum selama 9 hari. Nanti kalau alat kelamin ini gatel udah keluar. Kalau belum gatel bikin lagi 9 hari yang kedua. Sembuh. Iya, iya. Harus dikeluarin. Karena itu udah mendarah daging. Soalnya kalau Bapak nggak dikeluarin, ekonomi Bapak biasa aja. Masa usia 55 ekonominya standar. Janganlah. Kalau bisa saldonya di atas 10 miliar. Bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Terus apa lagi? Itu Pak, dulu pun saya pun pernah itu ternak kambing perah Pak. Tapi sekarang pun susu nggak laku gitu. Nggak laku. Hmm. Kan Bapak nanti kalau praktekin Pak, susu kambing yang paling mahal di Indonesia hanya punya saya. Saya jual susu kambing dari tahun 2000 sampai sekarang seliter 100.000. Dari 2000 tahun 2000 sampai sekarang nih tahun 2025 seliter 100.000. Paling mahal di Indonesia. Seliter. Dari tahun 2000 nggak saya naikin sampai sekarang nggak saya naikin. Kalau orang lain kan susu kambing seliternya 40.000, ya kan? Kalau ikut pabrik baru berapa? 17. 17.000. Iya. Ya Allah. Tapi sekarang pabrik nggak ngambil lagi gitu. Bapak bikin minuman Pak, SGM, susu gairah malam, merek Bapak. Boleh gak Pak Haji? Ya boleh lah, tinggal nyontek aja. Susu janda muda. Susu janda muda tuh susu kambing pakai kelapa muda. Susu gairah malam. Susu colak-colek, susu kambing pakai Coca-Cola. Susu spiritual, susu kambing pakai Sprite. Susu fantastik, susu kambing gitu dicampur-campur minuman. Soalnya dengan sus takut Pak, susu tanpa kutang. Oh iya, susu Tanpa kutang. judulnya Sus takut. sus takut. Sus takut tuh susu kambing tanpa kutang. Jadi Bapak langsung ngedot ke pentilnya sambe sambil mentil nih mingkal. Aduh, Bapak. Bikin minuman, Pak. Bikin Tapi kedai. Sekarang sudah nggak produksi lagi Pak. Udah enggak? Terus Bapak udah enggak ternak lagi dong? Terus kambingnya dijual? Dengan apa tuh dititipkan sama kawan gitu. Masih ada? Masih ada. Berapa ekor? Ya ada 15 lah. Jaga-jaga nanti kalau susu laku lagi gitu. Makanya saya tidak saya jual. Jangan dijual, Pak. Iya, saya titipkan sama kawan gitu. Kenapa nggak ternak sendiri? Nanti susunya dijual harian. Kencing sama kotorannya buat pupuk buah naga. Nanti buah naga di modalnya jus. itu nggak cukup lah Pak. Apa? Sama modalnya itu nggak cukup. Kasih makan ternak itu kan pakai sentrat, pakai ampas itu Pak. Tapi sama lakunya susunya itu nggak nutut sama modalnya. Bapak kan belum praktekin ilmu RDAY. Jadi nanti susu kambingnya kan beku. Di jus. Pakai buah naga.
kasih sirup namanya sus naga. Sus sama teteknya naga. Gitu gambarnya perempuan yang lagi begini. Bohong nggak pada beli, ya betul. Jadi gini loh Pak, Bapak ternak susunya, produksi susu kambingnya sambil guyon, ya betul. Kalau Bapak nggak guyon, jadi gambarnya yang lucu-lucu. Jadi Bapak bikin susu, dibekuin gambarnya yang lucu-lucu. Nanti bisa diwarisin ke anak. Saya juga begitu Pak, bikin SGM, susu gairah malam. Jadi orang kalau minum bergairah malam. Gitu. Kebanyakan yang beli debt collector Pak. Minumnya malam, paginya dia nagih. Jadi wah mesti apa ya? Guyon, kalau gak guyon gak bisa. Iya. Jadi kambingnya ada, buah naganya ada. Terus Bapak nitip jadi bayarnya ke berapa? Bayarnya gimana tuh? Ya itu baru kalau Anak. ada anak Pak. Kalau anaknya 2, 1 ekor. Dia 1, saya 1 gitu. Oh, tapi Bapak nggak makanin kambingnya? Enggak. Yang makanin dia? Ya. Oh iya. Kalau kita kambingnya nggak pakai konsentrat Pak. Rumput sama ampas tempe. Ampas tempe Saya di juga sini. ada campurannya juga. Nggak ada. Ada hijauan rumput. Gitu. Oh di sini cuma rumput doang sama ampas tempe. Kan di sini banyak pabrik tempe. Ya. Kulitnya dibuang. Kita ambil. Oh sana itu beli Pak, mahal juga sekarang. Oh ampas tempe. Hah? Ampas sama anunya itu beli Pak sana. Oh, Semua beli. gitu. Itulah kalau di total memang nggak nutut lah. Jadi kandangnya kosong dong kandang Bapak. Kosong sekarang. Dimakan rayap dong lapuk. Itu. Aduh. Udahlah ternak sendiri aja diambil. Bapak praktekin nanti bikin. Susu gairah malam. Cabang RDAY. Banyuwangi. Nanti pasang plang. Jadi nanti kalau yang mau minum di Banyuwangi, minumnya di tempat Bapak gitu. Susu kambing. Per liter 100.000. Saya dari tahun 2000 Pak. Namanya susu apa sih merek kita? Dulu macam-macam namanya. Iya. SGM. Sana itu susu jual 20 saja kurang laku gitu. Aduh. Mendingan saya beli aja deh Pak, 20.000 Pak. Kirim ke sini pakai styrofoam. Nanti saya jual di sini 100.000. Ini pada antri nih yang pada beli susu kambing. 100.000. Manjur. Apalagi kalau buat maskeran. Mukanya bisa kayak anak embe, Pak. Terus ada lagi, Pak? Enggak ada. Pokoknya mau saya, Bapak harus punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kalau Bapak nggak punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan, Bapak awet tua, semuanya awet muda. Nah, caranya itu. Kedua, Bapak pipis, air kencingnya dikumpulin buat siram pohon naga. Biar pohonnya rasanya gurih, pulen. Gitu. Kalau yang harus pakai lampu, itu terusin dah. Biar Bapak, karena programnya begitu. Tapi coba pipis pakai kencing Bapak. Atau Bapak pakai drum. Bapak beli drum dibelah. Ya. Bapak nggak pakai celana dalam, Bapak berendam di drum. Angkat airnya buat nyiramin. Berapa lama saya berendam di drum? Sampai alat kelamin Bapak medok. Siram. Bisa? Pasti bisa. Ada gak yang susah? Kalau dipraktekin? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Saya mau dari buah naga, penghasilan Bapak bisa 10 miliar sebulan. Amin. Kalau orang pikir kan, mana mungkin? Kan pakai ilmunya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan Bapak duduk manis, duit udah datang. Seperti orang Indramayu. Duduk manis, punya kapal, berlayar ke Papua. Berangkat ke Papua 3 bulan pulang pergi. Diongkosin sama KUD 1,3 M.
pulang bawa ikan, dijual laku 3M. Kadang kalau ikan tenggiri semua sampai 5M. Pemiliknya duduk manis, cuman meraktekin ilmu RDA. Itu kan duit datang sendiri. Nah, Bapak coba. Dari buah naga ada apa lagi, dari buah naga apa lagi. Itu otomatis datang sendiri. Bisa? Nah, ajarin, nyentongin cair 10 miliar per bulan. Nyentongin. Dengerin, liatin bos. Ini kasih uang bibit Pak Haji ya. Iya. Nanti disimpan ini Pak. Wangi. Genteng. Iya, genteng. 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 Iya, genteng. Mbah saya ada di genteng. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya ya. Iya. Nanti dikembangkan sendiri nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Keyakinannya harus begitu. Iya. Terus dipanggil ini. Ganteng, nariknya ke dalam ini ya. Ganteng, 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 datang ya ganteng. Datang, datang, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak ya kawanmu sebanyak-banyaknya. Datang ke rumah saya. Wah, ini diajak komunikasi apa aja yang Bapak sampaikan ke sini boleh. Tapi dengan penuh keyakinan. Tidak usah tanya nanti Allah dari mana. Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Pokoknya saya mau Bapak di hari tuanya tidak ngandelin dari anak sama mantu. Harus. Kalau Bapak ngandelin anak mantu, wah. Yang ada Bapak dienyek modalin anak nanti. Dari mana? Yaitu dari ilmunya RDAY dipraktekin. Bisa? Bisa. Harus yakin ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau habis privat ini cair riadoh boleh nggak? Boleh, masa nggak boleh? Pasal saya pamit dari kampung itu cari kerja gitu, Pak. Boleh, boleh. Takut Kan dari saya ditanya teman sama mertua itu mau kemana, mau kerja gitu. Iya. Takutnya nanti kalau nggak sama sehati kan iya. lain. Boleh. Ya itulah, Pak. Nanti Bapak lihat kebun kita ya. Luas kok Pak. Bapak mau garap apa di sana bebas. Bapak mau lihat kambing kita, nih ada kambing kita. Walaupun bukan kambing etawa. Iya. Bapak mau lihat domba merino, Bapak mau lihat sapi, Bapak mau lihat kuda. Saya mau lihat kerbau. Pak Haji, bisa gak saya jadi pejantan kuda? Boleh. Kita ke betina kebanyakan kok. Iya. Nanti dikasih tempatnya. Nanti dicariin tempatnya. Iya, karena saya pun kalau dekat kampung itu banyak nganu lah Pak, gangguan legowo pun mau legowo pun susah. Kebun aja dari kebun sana. Ya udah, ya Bapak udah biasa di kebun. Ya udah, kita ada kebun. Nanti Bapak praktekin Iya. sambil riado. Manjur kok bos. Iya. Hampir 100% yang pada riado manjur ya kan? Iya. Ini kasih contohnya. Nanti udah manjur Bapak modalnya kan dapat 10 miliar, bawa pulang. Iya. Jangan dibawa kemari ya. Kita udah kebanyakan ya. Iya. Oke? Terkabul. Nanti komunikasi ya sama Bapak ya. 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 Yo. Tinggal di mana? Di Malang, Pak. Di Malang. Sehari-harinya apa? Warung nasi Padang. Warung nasi Padang. Di rumah tinggal sama siapa? Anak Deketin mic-nya, nggak denger. sama suami. Anak sama suami. Jadi yang masak nasi Padang semua lauk siapa?
Saya sendiri. Wow, ada berapa menu tuh? Nggak gitu Pak, nggak dihitung Pak. Banyak. Banyak. Rendang ada, opor ada, gulai ada, Ada. sambal ijo ada. Ada. Nah itu bisa tuh, masak tangan dua. Bisa. Wow. Nah ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube aja. Nah apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI? Semuanya. Terus udah meraktekin belum ilmu RDI? Sudah tapi separuh-separuh. Oke, nah ini maksain ke RDI hajatnya apa? Itu Pak mau apa? Mau menjodohkan anak gitu loh Pak. Mau jodohin anak. Anaknya laki perempuan? Perempuan. Umur? 27. 27. Pengen dapet jodoh, udah ada jodohnya belum? Udah. Ya, alhamdulillah dong udah ada Tapi jodohnya. dia belum mau Pak, nggak mau dijodohin katanya. Nggak mau dijodohin. Alasannya apa katanya putrinya? Tapi kalau ditanya itu diam. Oh, gampang lah. Cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan dia sekeluarga. Ibu ngomong nama putrinya Bin. Nurut, manut, katut, sayang sama saya. Dan mau saya jodohin. Dan nikah tahun ini. Nanti nikah tahun ini. Cebok alat kelamin ibu. Itu udah diusahain. Tapi Buat masak nasi. Belum terkabul. Udah dicoba gitu. Terus dong selama 99 hari. Selama 99 hari. Kadang udah 10 hari itu kita keluar, capek, ya putus itu Pak. Nggak apa-apa, ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Sampai gigih terus. Cebok alat kelamin ibu buat masak nasi. Cebok alat kelamin ibu buat masak sayur. Buat nyayur opor. Buat Itu gulai. saya bikin buat susunya aja. Tapi Apa? saya bikin buat susunya aja. Oh buat susu dia. Iya, tapi kalau masakan kan buat di warung gitu loh Pak. Oh iya iya iya. Yang bikin nasi buat makan dia bisa. Iya, makan dia sih di warung. Cuma minum air susu aja dibikin. Pakai air cebokan ibu. Ya udah terus. Nanti nikah tahun ini, nikah tahun nanti nikah bu. Coba lo cerita singkat, jangan lama-lama biar cepat. Anak lo diterima di pramugari, lo meraktekin ilmu apa tuh ibunya? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waktu anak saya mau kerja di pramugari di Jakarta sama mamahnya, dilangkahin setelah sholat isya. Pakai mukena tanpa BH sama pun celana dalam. Anak saya tidur di depan pintu, dilangkahin anak mama mendapat kerjaan tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini dengan gaji yang terbaik gitu. Digandakan 9 kali. Terus setelah itu sampai ke Jakarta, ke Cengkareng, anak saya juga dicamahin sama mamanya. Anak mama diterima kerja, tesnya lulus dengan hasil terbaik. Itu 9 kali juga di pasar baru ke wajahnya 1 kali, remasnya 9 kali. Ketiga untuk anak saya yang mau tes, dibilangin sama istri saya maupun saya bahwa kalau mau tes supaya lancar, supaya semuanya berjalan dengan baik, megang itu dulu, ke toilet dulu, pakai tangan kiri, meremas 9 kali ke wajah. Ucapannya, saya lulus dan terima sebagai pegawai di pramugari di perusahaan Sriwijaya Air. Tes lulus semuanya baik-baik aja gitu. Jadi alhamdulillah dari ratusan orang itu, 25 orang itu, anak saya termasuk daftar yang lulus. Waktu anak saya ikut tes, saya juga berusaha untuk sedekah WC 50.000. Saya bilang untuk uang WC itu yang bersihin di kantor itu, ini tolong aminin dan doain anak saya yang lagi tes di atas untuk jadi pramugari. Ya Pak Haji, amin, pasti lulus. Alhamdulillah anak saya lulus, walaupun saingannya banyak banget Bu, yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita pakai ilmu kearifan lokal dan kita yakinnya bahwa ilmu kearifan lokal itu sangat manjur dan pasti Allah ijabah gitu Bu. Ini masalahnya itu kan dia nggak mau dijodohin. Udah saya coba gitu. Mama ngapain sih megang-megang mukaku katanya.
Ya udah, jadi kalau dipegang mukanya nggak bisa, jangan. Kalau ini kan anaknya tahu Iya, ilmu kan RD dia mau. mau minta Kalau kerja. anaknya kan Iya, nggak mau. nggak mau. Berarti pakai air cebokan aja buat bikin susu. Air cebokannya buat bikin goreng peyek. Air cebokannya buat bikin agar-agar. Air cebokannya buat bikin puding. Air cebokannya buat gitu. Ya kan mesti disiasatin, Bu. Kalau dia nasi mungkin ngambilnya di warung. Ya udah, kita bikin agar-agar. Puding. Masa dia nggak mau makan puding, gitu buat khusus buat dia. Manjur, Bu. Pokoknya diterus, Bu. Tidak pernah gagal. Terus. Belum berhasil, terus. Ya ini masalahnya dia itu kalau dia ngomong sama bapaknya dia punya pacar gitu loh Pak. Tapi masalahnya itu semenjak dia pacaran itu dia nggak pernah nemuin saya gitu loh Pak Haji. Bu, Makanya kan saya nggak suka gitu. kan ibu pada saat bikin susu buat dia kan ibu udah ngomong. Nurut, manut, katut, sayang, setia. Nurut, manut, katut, sayang, setia. Lu cerita pengalaman anak lu berantem sama lu. Sekarang udah bisa video call bertiga, lu sama istri sama bapaknya bertiga. Tadi anak lu ngamuk-ngamuk kan nomor 1 perempuan. Iya, Bu. Anak saya itu perempuan. Ya. Perempuan. Jadi tidak seneng sama saya. Artinya ya ada sesuatu lah ya, artinya Iya. suatu hal karena saya harus di sini nih, dia di sana sama ibunya. Jadi ada kebencian yang muncul di hatinya. Tapi saya nggak pernah ngomong, nggak pernah marah, nggak pernah ini, pokoknya sudah langsung praktekin ilmu yang diajarin Pak Haji, praktekin. Tapi yang berkomunikasi langsung kan ibunya. Saya praktekin secara tidak langsung, Goib, goib, jarak jauh. ibunya yang langsung praktek seperti itu. Jadi pakai sama persis, pakai air itu. Ini dalam perjalanan kalau ada bisa ketemu ibunya. Besok Masak. datang ibunya nyampe sini besok pagi. Iya, pakai air cebokan, bilang nurut, manut, katut, sayang sama adik, sama ibunya, sama bapaknya, nurut, katut, manut terus saja. Dulu istri saya juga sempat ngeluh, masih ngeluh juga. Kayak ibu. Ngeluh gimana ini sudah lama belum. Udah. Coba lagi. Coba lagi terus. Coba lagi. Nah. Coba lagi. Alhamdulillah, Bu. Ini ya komunikasi, tahu minta pindah kerja ke saya, saya tak pindah kerja ya. Sembarang pokoknya yang nyarikan apa saya mau ikut. Saya teleponkan ke kawan langsung, ini lagi mulai, langsung dia mau. Langsung kerja pindah, langsung nempati rumah yang lama ndak ketempatin, dan komunikasinya jadi lancar, Bu. Alhamdulillah. Sudah ngikut. Prakteknya itu Ibarat air mengalir aja. ngalir aja. Jadi ndak ada beban. Tapi yang namanya air cebokan terus. Jangan berhenti. Kalaupun hari ini nggak ngerjain lupa, besok ulangin. Dimulai ke awal lagi Pak Haji gitu. Iya. Terus. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya nama binti, nurut, manut, katut, sayang, setia, mau sama pilihan saya, mau nikah dengan pilihan saya, mau nikah dengan pilihan saya tahun ini, mau nikah dengan pilihan saya tahun ini, nanti mau. Gimana cara dia melupakan pacarnya itu Pak Haji? Ya nanti pada saat ibu minum air cebokan nanti dia lupa, nggak ingat. Ingatnya yang dijodohin ibu aja. Bu, putrinya benci banget sama dia. Sekarang masih inget gak benci sama lo? Udah nggak inget. Ya itu kemarin itu minggu kemarin itu dia datang dengan ayah Pak Haji sama cowoknya itu, dia serius katanya, tapi ke saya nggak mau. Allah, sebelum janur melengkung jangan takut, Bu. Pilihan ibu yang utama.
Tenang aja. Kok Pak Haji tahu? Kameramen pelaksananya. Pelaksana. Emang istri kita nggak pada jadi rebutan orang. Tapi yang menang kita nih. Kalau nggak menang nggak mungkin dipegang kameramen. Ini kan juara-juara perebutan istri. Jadi ibu harus yakin. Pasti pilihan saya. Saya juga udah malu sama calonnya itu Pak Haji. Gak usah malu, bukan janur belum melengkung. Enggak, calon yang mau saya jodohin itu Pak Haji. Kapan nih anak kita gitu. Pasti Bu, tenang aja pasti. Asal tak kalau ibu mau terkabul, tidak boleh sedih. Karena kalau ibu sedih rezeki. Insya Allah, Pak. Rezeki apa tuh? Perjodohan. Ibu harus senang. Karena kalau ibu senang rezeki datang. gimana mau perjodohan datang orang ibunya sedih? Ibu harus senang. Pak Haji, biar saya senang terus gimana? Jangan pakai celana dalam. Biar kena angin semeliwir-semeliwir. Jadi bawaan ibu, enak bener angin mamiri. Gitu. Isis. Kalau ibu pakai celana dalam, lembab. Banyak petir, geluduk, mendung, hujan. Nah, kok Pak Haji ngomong begitu? Biar suasana nggak tegang. Ada lagi? Ya itu aja Pak Haji. Pokoknya praktekin, coba lagi, terus coba lagi. Ini juga terus kan? Istrinya kan ngeluh. Mana Bi, belum ada pembuktian. Coba lagi. Mana Bi, belum ada pembuktian. Coba lagi. Kebetulan dia LDRan. Istrinya ada di Papua. Dia ada di Bogor. Kadang istrinya ada di Timor Leste. Sekarang lagi berangkat dari Timor Leste ya ke sini. Ajarin, nyentongin cair 10 miliar. Anaknya naik pelaminan, jadi buat nikahin anaknya duitnya ada. Yang penting air itu harus masuk. Tiap hari gitu ya. Iya, Tiap hari. Mana saja, oh dia sukanya minumnya pakai ini. Udah air berarti harus masuk ke situ. Oh dia makannya mungkin pakai sendiri, dia biasa suka makan Mexikom sendiri, pasang di situ. Nih Bu, cara nyentongin duit cair 10 miliar Bu. Tiap bulan. Ya Bu, ini. Cair 10 miliar. Ajarin bos. Iya sih. Nah, sini aja dah. Dekat karo wong Malang. Ya, Malang melintang. Melintang. Tuh, nggak ada yang sedih, Bu. Ya, Iya. senyum. Jangan mulai sebelum ibunya senyum. Nah, ini Udah senyum belum ketawa. ibunya? Oh, Udah, yuk mulai. Acting mulai. Jadi ini awali dengan kayak tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai pembuka Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar melalui wasilah yang saya lakukan ini. Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Diajak komunikasi, ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang ke warung saya, masuk ke kamar, masuk ke laci, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak, datang ya ke sini, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, paling enggak 9 kali seperti ini. Terus
waktunya ya minimal pas habis sholat. Pas di sajadah pakai mau kena. Saja. Tapi kalau pas jamaah sama Di masjid jangan. Takutnya nanti orang pada merhatiin. situasi yang Ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya juga yang rugi. siap Bu ya, Siap. Malang. Tapi Insya Allah. ya bis Malang nggak boleh ke Bogor. Iya, 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 iya. Pokoknya pasti nikah sama pilihan ibu. Pasti nikah sama pilihan ibu, saya sabdain. Pasti nikah sama pilihan ibu. Pasti nikah pilihan ibu ya. Saya sabdain ya. Sip, terkabul. Cair 10 miliar. Terkabul. Ya. Ya Bu. Ya. Terakhir kan? Ya. Yuk. 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 Tinggal di mana? Di Purwakarta Pak Haji. Purwakarta. Sehari-harinya apa? Saya kegiatan ini kacang hijau Pak Haji. Kacang ijo. Iya. Buka warung apa di pinggir jalan pakai tenda? Saya TNI Pak Haji, Hah? anggota TNI. Anggota TNI. Siap. Oh, bukan kacang ijo. Di Gue Sandi. pikir lo dagang kacang ijo. Siap Pak Haji. Terus pangkatnya apa? Saya sekarang sersan kepala Pak Haji. Serka. Dari secatam apa dari secabah? Dari Tamtama 2002. Tamtama. Berarti lahiran tahun berapa, Bos? Saya 1982 Pak Haji. 82. Nah, istri apa kegiatannya? Kerja. Nah, ini siapa yang tahu RDAI dulu? Istri saya Pak Haji. Udah 4 kali. Sekali di Natrabu pernah sekali Pak Haji. Natrabu sekali. Iya. Nah, sekarang apa hajatnya kalau boleh tahu? Hari ini. Izin Pak Haji, kebetulan istri kan di lingkungan kerjanya mungkin saling ini sikut menyikut banyak Emang perselingkuhan. kayak gimana lingkungan kerjanya? Jadi istri kami kan BUMN Pak Haji. Heeh. Di bagian apa istri? Di bagian staf sih Pak Haji, masih staf. Ah. Cuman rekan-rekan yang angkatannya sudah pada naik, namun istri saya belum Pak Haji. Oh. Dulu masuknya dari SMA apa dari sarjana? Dari sarjana. Oh iya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya apa nih ke RDAI? Ya ingin hajat istri saya supaya naik itu cepet Pak Haji jabatannya. Kalau di RDAI sih, Bos, kalau pengen naik jabatan sedekah 12 kali gaji kalau di sini. Contohnya kolonel, sedekah 12 kali gaji naik jadi brigjen. Brigjen sedekah 12 kali gaji jadi maijen. Maijen sedekah 12 kali gaji jadi letjen. Letjen sedekah 12 kali gaji jadi jenderal gitu. Jadi sersan sedekahin 12 kali gaji naik jadi serda, sertu, sertu jadi serka, serka jadi serma, serma jadi pelda, peltu gitu. Nah kalau BUMN sama. Pak Haji saya udah sedekah tapi saya belum naik. Oh gampang. Tinggal mbaknya sama suami klop. Nggak boleh dominan kalau di rumah. Udah naik. Kalau dominan nggak bisa. Namanya legowo. Terus apa lagi? Kemudian mertua kan punya ini Pak Haji lahan Di? tanah di sana juga Pak Haji di Purwakarta. Ya. Kebetulan ada sumber mata airnya, terus pernah juga dicek dari Cleo Pak Haji, perusahaan air minum itu sudah cek lab, namun hanya tanya-tanya saja gitu Pak Haji. Pernah istri kami mencoba cebok, kemudian airnya saya siramin tuh sore-sore. Nah malamnya tiba-tiba saya dimimpiin tuh Pak Haji, sama ada perempuan 2 orang tuh datang ke rumah saya gitu, pakai baju merah, rambutnya panjang. Saya sampai ngigo, kemudian istri saya yang bangunin saya gitu Pak Haji. Ya jadi ceritanya masuk tuh Pak ke dalam rumah saya coba seret keluar, tiba-tiba di depan rumah itu ada yang berdiri lagi, tapi nggak tahu perempuan atau laki-laki gitu. Ini baju merah. Walau alam itu Pak Haji, setelah siram itu kok malamnya saya ada mimpi seperti itu gitu. Iya Bos, jadi tanah itu pasti ada penunggunya.
Kenapa kok dia dijual nggak laku-laku? Karena dia nggak mau pindah majikan. Nah gimana caranya biar dia mau pindah majikan? Ya dicebok, disiram sambil kita ngomong, bos pindah majikan ya bos, jangan ikut gue lagi ya. Ibaratnya kalau anak bayi dilepas dari sapi nggak mau. Akhirnya pentilnya ibu dikasih brotowali biar pahit. Jadi kalau dia nenen pahit. Tak kalau mau nenen nggak mau. Nenen nggak mau. Alhamdulillah. Karena kalau kita sapi rewel. Nah itu di sapi. Begitu juga tanah bos. Kayak kita bilang, bos tanah gue beli ya. Sampai kiamat nggak akan gue jual. Oh gue nggak goblok. Gue kencingin. Ikut gue ya. Takluk gak ikut gue. Sekarang tuh tanah jadi milik saya. Betul gak bos? Iya. Depan. Iya, depan sini. Sehamparan semua udah jadi milik saya. 2008 susah nggak mau dijual. Gak mau, 2008 gak mau dijual. Sekarang 2025, sekarang udah jadi milik saya. Gua kencingin bos. Iya. Bos juga kencingin aja. Tapi kan nanti kan dia ngamuk. Ya lu mesti nurut sama gue. Ini tanah-tanah gue. Lo kan di sini numpang. Lo ajak ngomong, berdebat. Nanti kan dia mau. Alhamdulillah jadi orang kalau ke situ jadi, ayo bos. Enggak minat. Ayo bos. Jadi dibikin hatinya gundah sama si penunggu situ. Karena dia gak mau jadi pindah majikan. Caranya kayak anak kecil di sapi. Ada lagi? Masih ini terkait istri saya Pak Haji. Jadi istri itu kadang pulang kerja mungkin karena terpengaruh dari lingkungan kerja dibawa ke rumah sehingga saya yang jadi sasaran gitu sama anak-anak gitu. Masih jengkelnya gitu Pak Haji. Ya karena kan istri kena penyakit PKD bos. PKD. Kalau penyakit PKD-nya sembuh nggak akan marah-marah. Amin. Gitu. Jadi sembuhin dulu penyakit PKD-nya. Tahu kan penyakit PKD? Tahu Pak Haji. Iya. Jadi Itu gimana? punya anugerah juga Pak Haji. Jadi skep kita kan sekolah tuh di bank jadi nggak pinter-pinter Pak Haji. 1 M kurang lebih. Iya. Sembuhin dulu. Jadi gimana caranya? Biar bini lo duitnya banyak. Yaitu tadi. Amin. Sifat 18 nggak boleh ada. Mana sifat 18? Nah, ada gak tuh di badannya ibu sama bapak? Pegang. Ada gak tuh ibu punya sifat 18? Kalau masih ada 18, utangnya gak bisa lunas bos. Gak bisa lunas kalau masih ada sifat 18. Ilangin bos. Gimana caranya ilangin? Nanti sembuh. Nanti duit datang sendiri. Kalau boleh tahu nih bu, dari 18 ada berapa sifat yang dominan tuh yang nempel di ibu? Dari 1 sampai 18 yang dominan yang mana tuh? Yang ke ibu, yang di ibu. Sifat jelek yang ada di ibu dari kertas itu tuh. Mungkin jengkel, 1, kedua, gundah, gelisah, 3, 4, yang keempat. jengkel, Nah, 5 terakhir. Bawel nih, bawel. 5 bos. Padahal di hadisnya Nabi nggak boleh tuh punya sifat itu yang ada 18. Jangankan 5, jangan 18, 5 juga nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Coba terangin bos, di dalam tubuh. Ya. Coba. Iya Pak, Jin sampaikan yang dijelaskan Pak Ji tadi. Rasulullah memberikan peringatan kepada kita yang hal yang penting, sehingga beliau bersabda dalam hadisnya diawali dengan kata-kata ingat. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad tubuh manusia. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak semua jasad manusia itu. Jadi harus benar-benar dijaga. Apa itu? Kata Nabi adalah hati. Ini yang dikatakan Pak Haji, hati harus bersih dari sifat yang dirangkum Pak Haji dalam formula 18 itu.
Jadi kalau Bapak bilang satu, itu artinya sudah semua berkaitan. Kalau ini kita negatif, berarti aura kita aura negatif dong. Maka harus dibersihkan supaya auranya positif. Seperti halnya kita menanam taman hati untuk menarik rezeki-rezeki masuk. Tapi kalau negatif nggak bisa masuk. Harus dibersihkan. Bahkan di ayat yang lain Allah menyampaikan bahwa kalau kita mau beruntung, bersihkan hati. Kalau kita kau kotori, kamu akan bangkrut, akan rugi. Di mana itu? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Tetapi bangkrut, rugi orang yang mengotori hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Hafal ini dibaca setiap waktu sholat duha, asams. Nggak dihayat, tapi kalau dihayati kan dalam. Fokusnya ke situ, Pak Haji. Bersih hati. Kedua, bos ingat-ingat, baik suami atau istri ingat-ingat. Pernah gak lo datang ke orang minta air doa? Pernah gak lo datang ke kiai, ke ustadz, ke habib minta doanya? Minta, kalau orang dagang pelaris, kalau orang minta asian, kalau orang minta untuk supaya saya ilmu kebal atau ilmu apa. Nah itu dikeluarin dulu yang ada di badan lu. Lo ada soalnya dua-duanya. Kebetulan Ibunya ada, bapak ada. 2 hari yang lalu saya juga seperti terkilir nih punggung sebelah kanan, sampai sekarang Pak Haji masih terasa sakit. Jadi maksain gitu ke sini tadi. Iya, soalnya kalau itu nggak keluar, Bu, Pak, utang lo nanti lunas nih, kecingan cicilan. Amin. Nanti top up. Atau nanti lo ngutang lagi. Iya. Ini udah belum lunas nih. Ditambahin lagi utangnya. Iya. Ya elah. Kemarin juga. Jadi nggak lunas-lunas. Sama Hah? Pak Haji ditawarin malah mau top up nggak gitu kan. Nah, terus Memang begitu. cair alhamdulillah Pak Haji, setelah dari RDA 2 kali Pak Haji. Cair, cuman ya dari top up itu cair. Iya, saya nggak mau. Saya maunya tuh lunas tuntas. Tapi kan kalau gue tanya, Allah, kenapa nggak ditambahin? Percuma Ji, sekarang gue tambahin. Kepake lagi untuk beli ini, beli ini, beli ini. Pengen bayar ini, bayar ini. Jadi gimana dong Allah biar dia kaya raya aja melintir. Keluarin dulu tuh jimatnya dua-duanya. Jimat di istri sama jimat di suami. Nah lo keluarin dulu jimatnya. Jimat tuh pegangan. Iya pernah Pak Haji. Ajarin caranya ngeluarin jimat. Ini jimatnya tajam bener nih. Nonjok Saya nih. mau berangkat tugas saat itu Harus saya diisi. diisi dulu gitu sebelumnya. Iya. Cuman sampai sekarang nggak tahu masih ada. Masih lah udah mendarah daging ke lu. Udah mendarah daging bos. Di ruqyah juga nggak mempan. Iya. Lu tuh mempannya cuman bersihin dirinya sendiri masing-masing. Ajarin Iya. cara ngeluarin jimat. Jadi kalau mengeluarin atau datang ke tempat lain itu tidak dikeluarin tapi diganti. Ya, Jadi tetap ada. tetap ada. Jadi yang kemarin kan sudah expired. Tambahin. Nah, tambahin. Dosisnya. Dosisnya ditambahin. Nah, kalau sekarang anti-antinya kalau Pak Haji harusnya kan bukan anti-anti itu. Anti KPK, anti OJK, anti pajak, anti debt collector, nah, anti tagihan. Nah, itu antinya. Jadi kita punya ini imun terhadap itu. Kalau Kebanyakan orang sakitnya autoimun. Bukan ditambahin imun malah autoimun. imun. Kalau Ajarin. Bapak Ibu ikhlas tapi harus dengan ikhlas mengeluarkannya. Kalau tidak ikhlas ya dengan senang hati
kita tidak memaksa gitu ya, kita terhadap mengeluarkannya tidak memaksa, dan ini yang mengerjakan Bapak Ibu sendiri, kita memberi cara saja ya. Jadi caranya masing-masing, jadi bikinnya masing-masing Pak Haji ya. Ya. Jadi Dengan alat kelaminnya masing-masing. Masing-masing bikin pakai teko. Kasih air, teko air yang siap minum ya, dari galon, dari sawah yang sudah dicek sudah dicek lab itu, atau dari mana saja, pakai tangan kiri tempel ke kemaluan, nempel benar, bukan di celana, tapi nempel di dalam. Di dalam celana, diremes. Diremes sambil ngucap Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang nempel di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun datang sendiri, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok 9 kali. Ucap lagi seperti tadi, hafal ya? Sekali hafal toh? Sudah pernah mesti dengar, sudah nyimak. Masukkan 9 kali. Bikinnya bangun tidur, sebelum mandi, sebelum pipis. Jadi masih bersih, masih murni. Nah, kalau semalam kan kayak di pop gitu kan, jadi medok, jadi tape ya. Rasanya kan ada asem-asemnya. Itu 9 kali untuk minum sehari. Besok malam berikutnya bikin lagi kayak ini tadi, selama 9 hari. Kalau 9 hari terasa gatal, ulangi terus sampai kembali tidak gatal. Itu berarti sudah keluar. Tetapi kalau belum terasa gatal, ulangi 9 hari kedua. Kadang ada yang kemarin itu ada yang 4 hari katanya sudah mulai gatal, tapi dia berhenti. Harusnya terus sampai sembuh gatalnya. Nah, kalau ini sudah hilang, jadi ibarat Pak Haji memberikan ilustrasi itu. Komandan punya ternak ayam di kandang, tetapi di dalam kandang ada musang. Memang dipelihara musang di situ. Ayamnya bertelur, telurnya dimakan. Ayamnya mengeram, anaknya netas, anaknya diterkam. Telurnya nggak ada, anaknya nggak ada, akhirnya induknya diterkam. Induknya nggak ada, akhirnya pemiliknya yang diterkam. Pertama ekonomi lo dihancurin dulu nih berdua. Nanti lama-lama rumah tangganya lo dipisahin, karena kan cekcok. Akhirnya lo bawaannya pengen pisah aja. Mosok pengen pisah? Kan udah ada anak. Kan rumah tangga udah sekian tahun. Karena tadi kegerus. Awalnya ekonomi dulu, tambah lagi utang, tambah lagi utang. Nah ujung-ujungnya pisah. Nah sekarang tugas lo tinggal satu. Keluarin dulu tuh jimat lo berdua. Keluarin dulu tuh khodamnya udah berdarah daging. Sampai alat kelamin lo gatal. Setelah itu nanti lo datang lagi. Paksain kita privat lagi. Paksain kita privat lagi. Naikin ekonominya. Di hari tua gue mau duit datang. Begitu. Sekarang kalau lo gue ajarin kaya raya tajam melintir. Duit masuk juga kepake kan. Mbaknya mau beli ini, mbaknya mau bayar ini. Suami mau dandan kendaraan.
ininya lah yang didandan. Tahu aja Pak Haji. Ah, Tahu aja. Pak Haji. iya kan muka lu mesti dandanin. Sekarang kendaraan lu dandanin, baru muka lu dandanin. Jadi boros. Ini kolonel dan Oh, iya. kolonel TNI Angkatan Darat. angkatan darat. Kemarin lupa kayak minta sama. Cara menghilangkan korban yang ada pada diri saya kemarin diajarkan. Tolong direkam ulang. Terima kasih. Masih aktif belum? Kolonel ini minta dikeluarin. Ini baru saya balas, baru tadi sore. Sama bacaannya. Terima kasih Oh ini. petunjuknya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baik sesuai harapan kita dan kehendak Allah Subhanahu. Amin. Amin. Kasihan lah bos. Selalu Harusnya brigjen, harusnya maijen, harusnya letjen, harusnya jenderal. Oh sok segitu-gitu aja. Keluarin tuh. Buat apa dipelihara jimat? Jangan. Orang kita nggak zamannya perang kan kita udah selesai perangnya. Kayak bos kan udah nggak dikirim lagi. Jadi keluarin itu dipakai pada saat kita tugas udah selesai ya dicopot. Bujangan dulu sebelum nikah Pak Haji. Iya, tapi udah mendarah daging. Nah keluarin deh sekarang. Biar karir bos bagus, rezekinya ada. Sekarang rezeki masuk. Bayar lagi. Mesti bayar lagi ini, bayar ini, bayar ini. Biaya ini, biaya ini. Ya nanti bos nggak bisa. Masa punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Enggak, aku nggak nyicil. Ya motor second. Ya mobil second. Saya maunya enggak dong, baru. Bisa? Siap. Keluarin mbaknya tadi, paksain ya. Nanti karirnya mulus naik. Jadi orang pada sayang sama mbaknya, seneng. Pimpinan juga bawa sana, bawa sini. Ikut seminar, ikut ini, pendidikan ini, naik. Tapi kalau kita kotor, dalam arti kata segumpal daging itu, ya kebawa semua. Bisa? Siap, siap. Pasti? Pasti. Terkabul ya? 10M ya? 10 Sip, bos, kasih centongnya. Ilmu centong, terkabul